Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hanif Bintang Ramadan dari kelas R3G. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 tema utama dalam rencana pembelajaran bahasa di kelas. Saya membuat video ini sebagai pemenuhan dari tugas akhir mata kuliah, belajar, dan pembelajaran. 3 tema penting dalam pembelajaran dimulai dari yang pertama, yang satu itu yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu bukan hanya soal menjaga ketertiban atau memastikan siswa duduk rapi. Dalam perspektif pembelajaran modern, pengelolaan kelas adalah usaha sadar seorang guru untuk menciptakan sebuah lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu membuat setiap siswa berkembang secara optimal, baik secara akademis maupun sosial dan emosional. Ada beberapa komponen penting dalam pengelolaan kelas. Yang pertama itu pengelolaan ruang fisik. Ruang kelas yang baik itu tidak hanya sekedar rapi, tetapi harus mampu mendukung aktivitas belajar. Misalnya susunan kursi model kelompok untuk mempermudah diskusi. Lalu adanya sudut atau ruang baca sebagai tempat siswa mengambil jeda positif, atau mungkin pemanfaatan dinding kelas sebagai papan informasi aktif, bukan sekedar pajangan. Ketika ruang belajar tertata dengan sengaja, siswa merasa dihargai dan lebih siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada aturan dan rutinitas kelas. Aturan kelas ini idealnya bukan hasil paksaan dari seorang guru, tetapi disusun bersama-sama oleh siswa. Dengan begitu, siswa merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankannya. Seperti rutinitas ini tuh dimulai ketika pembelajaran, lalu cara berdiskusi atau tata tertib, menyampaikan pendapat, membantu aktivitas belajar berjalan tanpa hambatan. Rutinitas membuat kelas lebih stabil sehingga energi guru tidak habis untuk menertibkan, tetapi fokus pada pembelajaran. Selanjutnya ada yang ketiga, itu pengelolaan interaksi sosial dan emosi. Ini adalah bagian yang seringkali menjadi tantangan. Seorang guru perlu mengembangkan komunikasi empatik, memberikan penguatan positif, serta membaca dinamika emosi seorang siswa. Ketika muncul konflik kecil, seorang guru itu tidak hanya memberi hukuman, tapi seorang guru itu harus membimbing siswa belajar menyelesaikan masalah secara dewasa. Pengelolaan emosi seperti ini membentuk suasana kelas yang hangat, suportif, dan membuat siswa itu merasa aman untuk berpendapat. Dengan kata lain, pengelolaan kelas itu adalah perpaduan antara strategis, pedagogis, pemahaman psikologi, dan sentuhan humanis agar setiap siswa dapat belajar dengan maksimal. Lalu yang kedua itu dalam tema utama yang tadi itu, yang kedua itu adalah pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pendekatan ini itu lahir dari sebuah gagasan bahwa belajar tidak harus selalu individual, tetapi dapat berkembang lebih efektif melalui adanya kerjasama, tanggung jawab bersama, dan interaksi antar individu. Pembelajaran kooperatif ini berbeda dengan kerja kelompok biasa. Pada kerja kelompok biasa ini kan tugas sering dibagi-bagi lalu digabungkan di akhir. Tetapi dalam pembelajaran kooperatif, setiap anggota kelompok itu masing-masing memiliki peran penting dan keberhasilan kelompok bergantung pada kontribusi semua anggotanya. Ada 4 prinsip utama yang membedakan pembelajaran kooperatif dari hanya sekedar kerja kelompok. Yang pertama itu ketergantungan positif, yang artinya setiap anggota kelompok saling membutuhkan. Misalnya pada model jigsaw yang kelompok kemarin dijelaskan, setiap siswa memegang bagian materi tertentu. Jika salah satu tidak memahami materinya, maka anggota lain juga akan kesulitan. Inilah mengapa mereka harus saling membantu. Yang kedua ada akuntabilitas individu. Walaupun bekerja secara kelompok, evaluasi tetap dilakukan per individu. Tujuannya itu jelas, agar setiap siswa benar-benar belajar, bukan bergantung pada teman yang lebih
aktif. Lalu yang ketiga, interaksi tatap muka yang intens. Melalui diskusi kelompok, siswa berlatih menyampaikan pendapat, mendengarkan orang lain, membangun argumen, dan menyelesaikan masalah secara dewasa. Ini adalah keterampilan sosial yang tidak bisa didapatkan hanya melalui ceramah. Lalu yang keempat itu ada pengembangan keterampilan sosial. Pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk bekerja dalam tim, bernegosiasi, lalu mengambil keputusan secara bersama-sama hingga memahami perbedaan karakter di era kerja kolaboratif seperti sekarang. Keterampilan seperti ini itu sangat dibutuhkan. Beberapa model pembelajaran kooperatif yang sering digunakan itu antara lain STAD, Think Pair, Group tadi, sama Jigsaw. Jadi masing-masing model ini tuh memiliki langkah yang berbeda-beda, tetapi secara umum bertujuan untuk membuat siswa belajar secara aktif melalui kolaborasi. Secara keseluruhan, pembelajaran kooperatif itu membantu siswa lebih berani, lebih kritis, lebih menghargai orang lain, dan tentu saja memahami materi dengan lebih mendalam. Karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, tema utama yang dijelaskan itu ada rancangan kurikulum kebahasaan. Tema ketiga ini tuh yang menjadi landasan bagaimana seluruh proses belajar bahasa di sekolah. Kurikulum kebahasaan itu tidak hanya berisi daftar materi ya, tetapi merupakan sebuah rangkaian terstruktur mengenai tujuan, kompetensi, aktivitas, dan evaluasi yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan berbahasa siswa secara menyeluruh. Ada beberapa prinsip utama dalam merancang kurikulum kebahasaan. Ini yang pertama, berorientasi pada kompetensi. Jadi kurikulum kebahasaan modern itu mengarah pada apa yang dilakukan siswa dengan bahasa, bukan sekadar apa yang mereka ketahui. Misalnya itu tidak cukup hanya mengetahui teori teks argumentatif, tapi siswa itu harus mampu menulis teks argumentatif yang baik dan menyampaikannya secara lisan. Jadi fokusnya bukan hafalan tetapi performance gitu. Lalu yang kedua ada integrasi. Keterampilan berbahasa pada dasarnya adalah satu kesatuan. Jadi ketika seseorang membaca, mungkin ia akan berdiskusi. Ketika seorang mendengar, ia mungkin akan menulis. Maka kurikulum ini harus mengintegrasikan 4 keterampilan utama, yaitu ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Contohnya itu ada pembelajaran membaca berita. Nah, tugas seperti ini itu dapat membuat ringkasan, kemudian mempresentasikannya. Yang ketiga tadi masih ke unsur, yaitu kontekstual dan relevan. Kurikulum kebahasaan harus dekat dengan kehidupan nyata. Topik-topik yang dipilih sebaiknya sesuai dengan dunia siswa, budaya lokal, isu remaja, literasi digital, lingkungan hidup, atau fenomena sosial terkini. Dengan begitu siswa merasa bahwa bahasa bukan hanya pelajaran di kelas, tetapi alat berpikir dan alat memahami realitas sekitar. Yang keempat itu penggunaan pendekatan komunikatif. Bahasa tidak dipelajari dengan banyak menghafal, tetapi dengan banyak menggunakan. Oleh karena itu, pembelajaran harus memberi ruang besar bagi kegiatan praktik seperti berdiskusi, bermain peran, presentasi, dan proyek-proyek berbasis teks. Dengan begitu, siswa pasti terbiasa menggunakan bahasa dengan simulasi nyata. Lalu yang kelima ada penilaian otentik. Penilaian kebahasaan tidak boleh hanya mengandalkan pilihan ganda. Seorang guru harus bisa menggunakan portofolio tulisan, penilaian proses dalam diskusi, penilaian proyek, hingga penilaian performa lisan. Penilaian autentik itu membantu seorang guru untuk melihat kemampuan siswa secara menyeluruh. Lalu yang keenam ada fleksibilitas guru. Walaupun kurikulum itu membuat struktur dasar ya, tapi seorang guru perlu menyesuaikan metode dan media dengan karakter kelas. Misalnya kelas yang aktif
dapat menggunakan banyak diskusi dan kolaborasi, sedangkan kelas yang heterogen membutuhkan diferensiasi tugas agar semua siswa bisa mencapai kompetensi yang sama. Dengan rancangan kurikulum kebahasaan yang baik, pembelajaran bahasa akan menjadi lebih hidup, lalu lebih bermakna, dan membantu perkembangan literasi siswa di era digital seperti sekarang. Dari ketiga tema tersebut, tadi pengolahan kelas, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, dan juga rancangan kurikulum kebahasaan, kita dapat melihat bahwa ketiganya itu saling berhubungan. Pengolahan kelas menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, terus pembelajaran kooperatif membuat prosesnya lebih aktif dan juga kolaboratif. Dan kurikulum kebahasaan menyediakan arah serta struktur yang jelas. Jika ketiganya diterapkan secara harmonis, mungkin maka pembelajaran akan menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Sekian penjelasan dari saya tentang tiga tema yang membahas rencana pembelajaran kelas. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang tepat dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.